Edi Fitriadi. Hadir, Pak. Mana? Hadir, Pak. Oke. Lovita Delvina. Hadir, Pak. SP Filosofia. SP itu apa lagi? Hadir, Pak. Salsabila Putri, Pak. Kirain Sanggar. Sanggar apa SP? Putri Sanda Maulida. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Fawad Abir. Fawad Abir. Ada. Safa Marwana. Marwana. Nggak ada ya? Emang nggak hadir. Arif Maulana. Hadir, Pak. Muhammad Saif Sena. Hadir, Pak. Diva Kanasya. Hadir, Pak. Muncul. Diva. Diva, mana Diva? Saya, Pak. Teguh Muhammad Al-Ghifari. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Iqbal Hafiz. Hadir, Pak. Reval. Revalda. Hadir, Pak. Sabina Anisha. M. Izuddin. Hadir, Pak. Faradika Meliani. Ini belum absen. Nggak ada ya? Zakiul Fuad. Hadir, Pak. Hadir. Zakiul. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Salwa. Salsabila. Salwa. Salwa Salsabila. Nggak ada. Oke, nggak ada. Jutnya Tufaila. Hadir, Pak. Jutnya Tufaila. Hadir, Pak. Tadi Salwa tadi. Baik, Salwa Salsabila. Oh, hadir, Jutnya Pak. Tufaila. Hadir, Pak. Ya, Hadir. ya, tadi kamu nggak ada. Salsabila Tadi kamu nggak ada. Tadi ini, Pak. Dipanggil nggak ada. Muhammad Ghifari. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Iwan Farazi. Farazi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Daniel Muhammad Fahmi.
Sultan Aditya. Hadir, Pak. Sultan Aditya. Hadir. Azelia Lestari. Hadir, Pak. Azelia. Ya, hadir, Pak. Nur Afra Mahlian. Hadir, Pak. Nur Afra. Hadir, Pak. Mana orangnya? Hadir, Pak. Kok si Azelia yang muncul? Cak ngomongnya banyak sedikit loh. Hadir, Pak. Mana? Cak ngomong. Hadir, Pak. Ya. Kamu hadir Pak, tapi kamu kok nggak muncul ininya? Biasanya yang ngomong itu keluar bingkainya. Cak ngomong lagi. Hadir, Pak. Nah, itu baru keluar. Apa problemnya tadi? Nggak tahu, Pak. Mungkin belum muncul aja gitu, Pak. Oh, itu. Oke, itu yang sudah di absen, nah yang merasa hadir, kemudian saya tidak paham itu. Tapi waktu saya panggil nggak muncul masalahnya. Nggak ada yang di absen, kayak Salwa tadi itu nggak, saya udah close tuh absen kamu. Pak. Salwa Salsabila, itu absennya sudah saya close, saya tolak. Karena Tadi mikrofon saya nggak aktif, Pak. ya, saya gimana? Saya nggak bisa aktifkan lagi gitu. Tadi saya udah jawab juga sih, Pak, tadi di kolom chat. Kenapa nggak aktif HP ini? Oh, nggak tahu, Pak. Ada bermasalah sedikit tadi. Rupanya terganti mikrofonnya ke Tapi saya panggilnya udah beberapa kali loh tadi. baru bisa juga. Tapi nanti saya, Pak, di situ. Oke lah ya, kita lanjutkan ya. Jadi hasil saya periksa itu yang kumpul kayaknya 31 orang. Ada yang belum kumpul. Saya nggak tahu. Apa memang nggak ngambil lagi mata kuliahnya. Terus ada yang sedikit nggak tahu saya kenapa kok nggak nyambung gitu dengan penjelasan saya, pola apa namanya, pola pengerjaannya jadi saya perhatikan studi banding yang dilaporkan itu studi banding ya sekedar ada gitu. Artinya kalau saya baca studi banding kalian dengan ilmu yang kalian buat studi banding itu, ya saya nggak bisa juga buat ini, buat apa? Buat rancangan baru gitu, nol gitu. Jadi saya nggak paham di mana ini, kan saya udah bilang kemarin bahwa yang di studi itu kebanyakan di layoutnya, kita bicara layout. Nah, yang dia tulis, yang kalian dapat di internet dan lain sebagainya, itu nggak diperlukan. Gitu. Oh, ruangannya dibuat bagaimana begini, di situ dibuat. Nah, kita nggak perlu itu. Yang perlu tata letaknya. Pertama fasilitas. Fasilitas ini apa, kurung, buat, tulis kayak tangan juga boleh kalau nggak mau, nggak bisa ngetik. Artinya kita tahu bahwa oh ini gedung ini gedung ini gedung ini, gitu. Itu yang kita harapkan. Nah, ini gedung A diletakkan di depan, kan gitu. Tata letaknya kenapa di sini, hubungan ruangnya, kan itu kan. Di layout itu langsung pun dicoret-coret nggak apa-apa. Yang penting kita dapat gitu. Tapi yang kalian laporkan itu ya yang kalian dapat di internet itu. Begitu bagaimana dia tulis ya kalian berarti. Bukan begitu. Itu dibanding namanya studi belajar. Jadi kita menganalisa tiap-tiap. Kita mencatat tiap-tiap. Kita melihat anak-anak pada dasarnya
dia buat. Bagaimana yang dia buat? Baik ada berdasarkan kendaraan. Bisa dijadi referensi kalau nggak uang dari yang lain. Besaran uang di sini tidak ada yang bahas di situ bahwa jarak kalau strukturnya ada yang bahas struktur material bukan material. Karena kita jalan lewat itu jarak antar kolom polanya dia buat posisi ada juga yang berat. Malah gedung apa aja isinya silakan tulis. Tidak ada apa tapi gedung aja jelas. Karena yang diletakkan ini gedung bukan uang. Sudah saya jelaskan. Oke, nah itu satu. Kemudian studi banding dengan program tidak ada hubungan sama sekali. Itu yang aneh-anehnya. Dalil mana dalil? Kamu yang berdua dari kemarin ya? Orang yang terpisah dari video. Ya. Yang program ruang itu langsung besaran ruang siapa? Daniel kan? Ada yang pertama kali nyampe. Ya, karena dia duluan nyampe, saya agak kosong-kosong dikit, ya saya baca. Cuma begitu saya baca, ya, bandingnya juga seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian program ruangnya hanya besaran ruang, cuman saya nggak tahu dasarnya dari mana. Ada hubungannya gitu. Jadi kalaupun saya suruh gambar saat ini, dia nggak ngerti apa-apa itu, saya yakin. Cuman sayangnya kita nggak bisa ketemu langsung. Kalau di kelas saya coba tantang gitu. Coba lo buat ini site, apa yang kamu buat? Coba kamu tulis rancang. Karena dia nggak pernah paham tentang itu, akhirnya nggak bisa. Masalah benar dan tidak kita nggak ada masalah, namanya juga coretan awal, konsep awal. Cuma kalau bicara ruang ini sekian, ruang itu sekian, ruang ini sekian, nah dasarnya juga dari mana kalau kita mau berdebat. Artinya kalau kita mau detail seperti itu, kita mau tanya kapasitasnya berapa. Ya harus ada asumsi. Itu. Nggak bisa langsung ruang A sekian, ruang ini sekian. Kalau kita mau bicara ruang detail, kita kasih yang mudah. Tapi ya karena memang tidak diikuti prosesnya sesuai dengan arahan, jadinya begini. Saya bukan kecewa, cuman sayangnya terlambat nanti karena waktu proses rancangannya itu rumit. Kalau kalian belum punya program rancangan, oke kita coba lihat nanti di proses analisis. Nanti saya tunjuk aja siapa yang sudah menganalisis site. Kita coba lihat apa kendalanya. Nah itu jadi saya pikir apa enggak paham, itu saya nggak ngerti itu. Apa enggak paham apa yang saya bilang, atau enggak paham menganalisis, atau malas menganalisis. Bukan site, tapi melakukan studi banding. Oke, coba
Coba siapa yang mau menyampaikan? Daniel lah, Daniel coba. Karena saya ingat betul Daniel punya. Ada nama lain Daniel? Daniel apa? Satu lagi. Satu lagi Daniel apa? Ada hadir Daniel itu satu lagi. Kamu Daniel mana? Yang satu lagi mana? Oke, yang kumpul langsung siapa? Nggak tahu juga kita ya. Oke, bentar saya lihat dulu ya. Halo. Saya coba kayaknya Daniel Muhammad Fahmi. Kamu bukan? Nah, iya kan di program rancangan program ruang sekolah terpadu Islam. Oke, pembuka. Tujuan yang ingin dicapai. Penasihat kegiatan pelaku. Penasihat kegiatan pelaku ini siapa yang akan kemarin? Saya tidak seperti itu kemarin. Saya tidak menyebut itu bukan dari ini adalah kegiatan pelakunya dari penjaga kantin. Datang parkir diantar, absen dan transit, memasak. Itu kan kita menyusun ruang kembali kan. Nah sekarang kalau saya tanya, udah ketemu belum nih denah untuk ruang si penjaga kantin? Daniel? Daniel? Udah ketemu belum nih? Kalau saya tanya denah, ini saya nggak tahu nih penjaga kantin ini sasarannya ke denah apa nih? Ke kebutuhan apa nih? Apa dia punya ruang istirahat, ada ruang ibadahnya, ada ruang makan pribadi? Gimana maksudnya nih? Oke, program dari sekolah itu di mana? Dia terlaporkan itu. Program ketiga itu oke. Nah, kamu tahu gerak-gerik si penjaga kantin ini dari mana? Penjaga kantin datang, masuk parkir atau diantar. Kalau diantar berarti nggak ke tempat parkir. Kemudian absen dan transit. Kemudian dia memasak, melayani pembeli. Ada istirahat ibadah dari transit itu. Kemudian ada menunggu jemputan, menanti. Nah, ini dari mana nih idenya nih? Enggak, ini bukan salah, cuman saya mau nanya idenya dari mana. Kemudian ada satpam datang parkir diantar
sen dan transit, metabolisme, dan juga menjaga keamanan, mengatur sirkulasi kendaraan, dan lain sebagainya. Habis itu pulang. Itu dari mana itu datanya? Daniel? Kalau kelengkapan sekolahnya, dari situ juga. Siswa datang, parkir, diantar, menyimpan perlengkapan sekolah, belajar, main, olahraga, mencari referensi, praktikum, istirahat, itu juga dari situ. Di sini ada asrama nggak nih? Nggak pakai asrama di sini? Nah, ada asrama di sekolahnya. Terus sini nggak ada asramanya, gimana ceritanya? Ya artinya begini, makanya saya bilang, arahan sudah ada. Jadi jangan mengambil sesuatu, boleh kita melihat referensi yang pernah orang buat, atau melihat studi, melihat di buku, boleh silakan. Tapi yang dimasukkan situ sesuai dengan kebutuhan yang kita punya. Kita butuh apa? Kita mau buat kue, nggak pakai coklat, datang kita pergi beli coklat, itu apa? Belilah yang sesuai yang sudah ditulis. Nah, sama halnya dengan di sini. Kalau memang itu tidak bagian dari perjanjiannya, tak usah dibuat. Tapi Pak, itu perlu, betul itu perlu. Cuman, kan saya sudah jelaskan dari kemarin, kita tidak mulai dari nol. Kita hanya mencoba belajar menata bangunan dengan masa banyak pada daerah yang berkontur. Ambil contoh masa, sesuaikan, ya rubah-rubah dikit, letakkan di daerah berkontur. Pak, studi banding saya cuma satu masa. Ya, tapi tidak ada masalah, satu masa itu kan bisa dipotong-potong. Pak, kami berlima ada kue cuma satu, Pak. Gimana ya? Masa satu orang yang makan? Ya potong-potong lah. Kenapa dipotong-potong kami? Karena kami berlima. Nah, ini kenapa dipotong-potong? Karena lahannya berkontur, Pak. Nggak bisa dibangun pada satu masa yang besar. Karena space yang datang nggak cukup segitu. Ya potong-potong. Nah, syarat diturunkan kan cuma tinggal lantai satu di bagian tinggi, kemudian di bagian rendahnya lantai duanya, lantai satunya ya di bawah turun, kan bisa. Nah itu salah satu cara. Jadi maksudnya gini, jika kalian terlalu terpatri pada pokoknya ada laporannya. Tapi kalau memang ini tidak ada manfaatnya, sorry, saya nggak muncul ya. Nah, kalau ini memang nggak ada manfaatnya dalam rancangan kalian, ini saya anggap nol. Nah, jika ini nol, artinya kamu tugas 1-2 kalian nggak ada. Saya udah capek bilang, tolong buat sesuatu yang memang ada manfaatnya ke kalian. Proses kalian itu kalian laporkan. Bukan gambar yang tidak terlihat itu yang kalian laporkan, itu juga salah. Itu. Jadi bukan sekedar ada, karena selain ada sasarannya merancang pada masa banyak pada bangunan, pada lahan berkontur, kita juga menilai proses itu. Kalau hanya menilai hasil rancangan
masa banyak pada lahan berkontur, ya kita tinggal suruh sama orang aja selesai kan. Gitu. Jadi prosesnya juga lebih penting. Saya mencoba memberikan tips bagaimana merancang supaya bisa lebih cepat gitu. Jadi ya bukan yang kalian buat ini lahan luasan ruang misalnya. Ruang direktur satu orang. Kemudian satu orang kali 2 meter, kali ini, kali ini, kali ini, kali ini, sekian luasnya. Kan gitu kan, cara cari luas kebutuhannya kan? Ya, betul ya? Pernah kalian buat ruang kepala sekolah? Ruang apa lagi yang pernah kalian buat? Yang namanya ruang kepala-kepala. Pernah? Moodnya dibuang, capek saya bilang. Kayak ada anak kecil aja di rumah kalian. Saya bilang, pada diam semua, saya enggak tahu apa yang paham, atau memang nggak paham sama sekali, takut, macam. Ternyata dari hasil ini saya bisa menilai memang tidak paham, maka tidak ada yang nanya. Padahal saya sudah bilang, Dek, saya ini hanya membimbing, mengarah, tak usah sungkan-sungkan, mau tanya-tanya, apapun silakan. Ya, ada saya bilang gitu kan. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Soalnya saya nggak mau juga. Kalau saya nggak ngomong, saya bilang pernah ngomong. Itu. Jadi di sini kalau yang nggak paham sama sekali, Pak, saya memang nggak paham sama sekali, nol. Gitu. Ya, silakan, mau nanya apa aja silakan. Yang penting gimana cara kamu lulus. Yang jangan, Pak, tolonglah saya, Pak. Gitu kan. Yang jangan itu. Jadi kalau misalnya memang kondisinya seperti ini, sulit juga. Sebenarnya saya hari ini tidak mau masuk, saya suruh Pak Sapuan masuk, cuma Pak Sapuan bilang, kok aja yang masuk dulu, kamu marahin, kasih aja penjelasan tentang tugas gitu katanya. Ya maksudnya saya menyuruh Pak Sapuan masuk supaya ada penyegaran dikit gitu. Kalau dibilang saya agak kejam, ya dengan Pak Sapuan masuk kan agak nyaman dikit lah, gitu. Atau siapa tahu masuk Pak Sapuan lebih kejam lagi ya. Tapi enggak lah, kami enggak kejam. Saya hanya membimbing. Lo tanya, saya jawab. Saya pikir gitu aja. Nggak ngerti, tanya. Dan saya paling nggak suka kalau hasilnya seperti ini. Gitu. Nggak sesuai dengan arahan. Mau kemari ke kantor saya pun kerja di sini, silakan. Saya pernah ada mahasiswa punya kasus masalah dengan waktu studi. Saya tidak tahu cara saya membimbing dia bagaimana, karena semuanya sangat tergantung dari dia, sama dengan kalian. Semua keluh saya sangat tergantung dari kalian. Tapi ya karena memang saya takut begitu jeblok satu, artinya langsung DO. Karena waktunya udah nggak mungkin lagi. Akhirnya saya suruh ke kantor, dia nggak. Jadwal kuliah kamu kapan? Sisi. Ya pokoknya dari A5, 6 kamu. 4 kayaknya udah selesai. Suruh kerjain di kantor, jadwalnya di sana. Itu. Nah, kenapa memang mau
Pak, maaf sebelumnya Pak. Sepertinya suaranya nggak ada Pak. Suara Bapak nggak ada. Nggak tahu siapa yang tekan. Oke, sekarang apa problemnya, apa susahnya atau sulitnya mengikuti arahan saya? Siapa mau coba ngomong? Ya ada sih Pak, males aja sih buatnya gitu. Itu ya. Enakan ngambil yang udah jadi. Banyak yang udah jadi itu memang. Kakak-kakak rating kalian banyak. Tinggal ulang aja. Ya silakan pakai referensi itu sebagai arahannya, tapi jangan ini ya, kalian buat atas atas ide kalian sendiri. Saya tidak melarang kalian pakai referensi. Tulisan orang banyak tuh. Konsep sekolah terpadu muncul semuanya tuh. Ya kan? Nah, ini dia gitu. Langsung copy paste kumpul. Tapi semua itu terlihat saat tidak ada korelasinya atau hubungannya dengan studi banding. Studi banding sendiri, konsep sendiri. Nah, coba siapa mau jelaskan atau melaporkan atau apalah namanya, apa sih masalahnya gitu dalam proses pembuatan studi banding dengan program rancangan. Ayo, gantian ngomongnya. Silakan, siapa aja silakan. Izin Pak berbicara. Ya, Pak. diizinkan. Ya. Mungkin tapi bagi saya mungkin dan teman-teman kami masih terbawa dari SPSPA sebelumnya Pak. Jadi pengerjaannya masih mirip dari SPSPA sebelumnya. Oke. Masih seperti itu atau ada perkembangannya? Seharusnya ada perkembangannya mungkin Pak. Nah, ini enggak ada. Yang kamu buat. Kamu enggak tahu yang teman-teman buat. Ya. Kalau saya pribadi, saya ada perkembangannya Pak. Perkembangannya ke arah yang saya arahkan atau enggak? Kalau yang saya tangkap kemarin Bapak pernah bilang bahwa saya studi presiden itu atau studi banding itu yang bermanfaat untuk tugas kita ke depan. Jadi saya mengambil studi presiden yang memang menurut saya sudah cukup untuk jadi studi saya Pak. Cukup. Ya Pak. Program rancangannya ada hubungannya enggak dengan studi presiden? Program rancangannya menurut saya belum terlalu ini Pak, karena saya pikir program rancangan itu bukan saya ada mengambil salah satu contoh misalkan alur sirkulasinya saya mengambil dari studi presiden, terus jumlah ruangannya saya juga mengambil dari studi presiden karena saya kan pusat pelatihan Pak, jadi kan kemungkinan standar ruangannya. Jadi standar standar umumnya Pak. Enggak. Saya kan pusat pelatihan standar dengan umum dengan presiden ada perbedaan enggak? Saya tidak Pak. Nah, kalau saya tidak Pak, saya samain dengan standar internasional, standar umumnya Pak untuk bangunannya. Terus luasannya juga? Bagaimana Pak? Luasannya juga? Luasannya untuk bangunan-bangunan tertentu Pak, seperti lapangan sepak bola, luasannya sama. Terus lapangan indoor juga luasannya sama. Tapi untuk sisanya lapangan indoor, oke, bentar. Lapangan indoor itu lapangan apa? Lapangan latihan juga Pak, tetap. Ya, karena ya Pak. Lapangan indoor itu yang standar lapangan apa? Lapangan sepak bola Pak. Oh, ada lapangan bola indoor. Ya, lapangan bola ya, lapangan olahraganya ya tetap sama, cuman fasilitasnya sama nggak?
Fasilitasnya kurang lebih sama, Pak. Indoor. Ya. Hmm, Oh, tapi dibandingkan dengan outdoor, Pak, maksudnya. dengan studi banding. Oh, dengan studi banding sama, Pak. Sama, fasilitasnya sama. Sama. Sama standar yang ada di buku standar. Iya, Pak. Untuk kapasitas berapa penontonnya? Kalau yang indoor ini kan saya pusat pelatihan, Pak. Jadi kapasitasnya nggak banyak, Pak. Mungkin hanya 1.000 penonton. 1.000 penonton. Itu Ya, sudah karena kan sesuai. Memang di standar disebutkan ada penonton 1.000 orang ini luasannya. kalau untuk dalam stadion pusat pelatihan biasanya segitu, Pak. Nah itulah dengan penonton 1.000 berarti luasannya sekian gitu. Iya, Pak. Siapa nama kamu? Teguh Muhammad Al-Ghifari. 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 Iya, Pak. Nanti saya coba cek ya. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Hanya kamu belum saya baca. Baik, Pak. Artinya begini, kalau kamu misalnya mengikuti standar, itu artinya kan kamu harus buat denah baru lagi kan? Ya, Iya, Pak. kayak ruang sekolah misalnya, kan ada ruang teorinya tuh. Ya. Nah, ruang teorinya per kelas berapa orang? Itu ikut si standar nggak? Nah, Iya, Pak. ruangan teori misalnya, itu ikutin standar nggak? Kalau di pusat pelatihan, Pak. Nah, iyalah di tempat kamu lah. Apa saya tanya tempatnya? Orang punya orang sama kamu. Saya kalau yang ruangan-ruangan gitunya nggak semuanya mengikuti standar, Pak. Tergantung fungsi dan kapasitas fungsi ruang dan penggunanya, Pak. Siapa aja. Misalkan di ruang kelas. Misal Ya, ruang misalkan di kelas, ruang. Ya, Pak. ruang kelas, ruang teori. Nah, itu gimana Ya, Pak. ceritanya? Kalau ruang teori biasanya karena untuk tim sepak bola itu kan ada sekitar 25 pemain, Pak, tim intinya. Jadi ruangannya saya gunakan untuk kapasitas 30 orang misalkan untuk ruang teorinya, Pak. Oke, terus besaran ruangannya? Iya, ukurannya. Ukurannya Kan kamu udah studi, kemudian udah membuat laporan, masa nggak ingat? ya Pak. Ukurannya seingat saya itu bentar Pak, saya agak ini sedikit. Ruangannya sekitar ruang ini Pak, sekitar kira-kira perkiraannya itu 60 meter persegi. 60. Ya. Ruang kelas 60 ya, meter persegi. Itu berapa kali berapa? Itu 5 kali 6. 5 kali 6 masih 30, deh. Oh iya ya Pak, salah Pak. 30 meter persegi maksud saya, Pak. Oh, 30 meter persegi. Ya, Pak. 30 meter persegi sama dengan 5 kali 6, gitu. Ya, Pak. Untuk berapa orang? 30 orang. 30 orang. Oke. Sekarang kalau kita lihat untuk 30 orang, ruang kelas anak SD, SMP, atau SMA. Ini ya, ini kita coba kaji. Ini kan sama-sama udah pernah tempati kan? SMA aja lah, SMA ya. Mendekati sama kan, teori ini kan juga ada anak-anak sih. SMP, SMA hampir sama sih. 30 orang. Berapa ruang kelas besar 30 orang itu? Ruang SD, SMP.
hampir 7 kali 9 meter. Betul? Ada masukan dari yang lain? Mungkin ada kelas SD dia atau SMP dia yang ruangannya hanya sekedar 5 kali 6. Atau ruang kuliah kita juga bisa lah mewakili. Ada yang 5 kali 6. Ruang kuliah standar atau gedung yang baru, kan pernah ngambil utilitas ya. Iya, utilitas itu kayaknya ruang kelasnya ruang gedung baru teknik di ujung yang ada bulat-bulatnya itu. Itu standar sekali itu. 25 orang. Tapi enggak 5 kali 6. Nah, hitungan 30 ini berarti satu orang 1 meter. Ya Pak, asumsi saya awalnya segitu Pak. Di standar mengatakan satu orang itu berapa? 2 meter Pak. Berapa? 2 meter satu orang. 2 meter satu orang. Benar nih. Yang saya baca di di jurnal kayak itu Pak, jurnal di internet gitu Pak. Terus kenapa kamu buat 30 orang 30 meter? Kamu ikuti standar. Karena menurut saya Pak, kan lokasinya itu kan di istilahnya konturnya kan berbukit gitu Pak. Jadi menurut saya karena tingkat keterisiannya itu biasa dalam Jadi gini deh. itu Jadi gini. Tahapan kita bekerja itu kita melakukan studi banding standar untuk mendapatkan luasan atau standar kebutuhan untuk sebuah fasilitas atau objek rancangan. Kemudian program ruang juga seperti itu. Saya tidak bilang bahwa lahannya kecil, maka jangan buat gede-gede kali. Kita close, kita tidak ada bicara site di sini. Nah, saat kita mau, itulah artinya Pak, hasil akhirnya adalah dari proses studi banding dan program rancangan ini adalah mimpi, kan itu yang saya bilang kemarin. Apa yang kamu membuat di sini? Saya tidak bicara lokasinya di mana, berapa besarannya. Kita lahirlah mimpi dari studi banding tadi. Oh, saya mau buat begini. Supaya apa? Pasti supaya lebih baik. Tanpa mimpi, kita nggak akan pernah buat sesuatu yang lebih baik dari yang sudah pernah ada. Itu. Nah, setelah kita ketahui mimpi kita ini adalah apa dan bagaimana, itu menjadi satu patron kita untuk jadi pegangan. Ini yang saya harus buat. Dikasihlah lokasi site. Waduh, lokasinya seperti ini. Baru kita menyusun. Bukan Allah kalau kayak gini kurangin aja lah. Artinya apa? Kita lari dari mimpi kan? Disinilah nilai kalian sebenarnya. Ada enggak mimpi itu? Lahan itu kan hanya tempat kita meletakkan mimpi kita. Bagaimana kita meletakkan? Nah, di situ baru muncul mimpi-mimpi baru. Waduh, ini harus saya buat begini nih, supaya lebih bagus, lebih ini, lebih kreatif, lebih monumental. Ya, apalah namanya. Gitu. Jadi tidak ada, waduh Pak, seharusnya 30 orang, itu kelasnya 60 meter persegi. Tapi karena lahannya sempit, ya udah untuk 30 orang saya buat 30 aja, nempel semua orangnya. Gitu. Jadi logika kita berpikir sudah tidak ada. Itu salah satu contoh. Kenapa saya bilang. Padahal kalau seperti ini, berdasarkan setelah kita melakukan studi banding, berdasarkan studi banding yang saya lakukan pada 2 atau 3 objek, mereka membuat lapangan bola itu dengan gedung seluas ini dengan jumlah penonton sekian. Boleh dong. Udah ngapain kita lakukan studi banding kalau kita tidak boleh make? Itu.
Ya kalian boleh-boleh saja membuat menurut kalian, menurut kalian, menurut kalian. 3 kali saya ulang, silakan. Tapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Di sini makanya saya suruh bundel 1 biji buku. Sorry, nggak kelihatan saya. Biasanya saya buat 2 gitu. Nah ini untuk penghematan, oke lah, kan lumayan juga kan 1 biji bundel kayak gini. Cuma lembaran dalamnya tetap sama. Cuman saya hanya ingin melihat proses, ada enggak manfaatnya dari studi banding. Itu aja sih sebetulnya. Ternyata masing-masing jalan sendiri-sendiri. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada? Tidak ada? Oke, Juan Farazi. Saya mau lihat proses apa namanya? Analisa set yang kamu lakukan. Sejauh mana yang sudah kamu lakukan analisa set? Silakan share kalau memang ada bahan yang mau di-share. Muhammad Juan Farazi. Dengar suara saya? Dengar Pak, Dengar suara saya? dengar Pak, dengar Pak. Oke, silakan. Kamu ngomong sama siapa? Juan? Iya Pak, Kamu ngomong sama siapa? nggak ada Pak. Kamu ngomong kok nggak ada kelihatan gitu. Cuma orang Ya, saya jawab, Pak. itu nanya apa aku jawab itu. Nah, coba jelaskan apa yang sudah kamu lakukan proses analisis site tadi. Oh, tadi, nggak pakai tadi lah. Analisis site-nya apa yang sudah kamu lakukan? Coba laporkan. Kamu bimbingan siapa? Bu Sarvina Pak. Sarvina. Oke. Udah pernah ketemu sama Bu Sarvina? Belum Pak. Alhamdulillah. Oke, silakan laporkan. Maaf Pak, saya kurang paham juga Pak. Oke, tidak paham Bu Sarvina, tidak kamu jumpain. Kan menarik kamu tuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang muncul di ujung pulau? Farhan. Mana kok? Tadi ada Farhan. Farhan, mana Farhan? Ada Farhan? Farhan tidak hadir ya? Siapa Farhan ini, Dek?
Farhan, coba kamu muncul dulu, Farhan. Saya break room 4, Pak. Ini sudah masuk room. Ya, Sudah masuk room. salah masuk. Ya udah, sudah keluar masuk balik sana. Ya, Ya, Pak. ya. Oke. Mana muncul di akhir. Nah, coba kamu laporkan masalah analisa set yang sudah kamu lakukan. Arif Maulana. Kamu siapa bimbingannya? Saya punya Sartina juga. Oke. Ini alhamdulillah ketemu sama Sartina semua nih. Udah ketemu sama ibunya? belum Pak. Baru buat janji kemarin hari Selasa nanti sore. Kenapa baru kemarin buat janjiannya? Apa Pak? Kenapa baru kemarin buat janjiannya? Baru sempat ini Pak. Baru sempat. Ya, iyalah sibuk kali sekarang. Oke, apa yang sudah kamu lakukan? Nanti Pak sudah jumpa Bu Sartina. Ya, sesuai dengan arahan beliau. Ya, Iya Pak. ya cepat bisa saya silang terus ya. Itu ya. Tidak ada yang bisa dilaporkan kan? Bentar, kenapa Pak? Agak ini Pak Jornya. Apa? Jelas Pak Jornya. Silakan kamu melaporkan apa yang sudah kamu lakukan tentang analisa site. Oh baik Pak. Nah, ada yang mau di-share? Ya ada? Belum banyak Pak yang saya olah dari site. Baru saya buat kontur aja. Ya silakan nambahin aja, nggak apa-apa. Mana Arif? Sebentar Pak. Yang sama saya ada? Saya cuman masih buat kontur gini aja Pak. Cuman belum saya coret-coret di kertas atau di mana. Cuman saya yang udah berencana setelah melihat kontur kemungkinan main buildingnya di sini. Kemudian saya dapatnya galeri Pak. Jadi main buildingnya di sini, parkir di sini karena agak rata. Skala berapa tuh? Ini skala 500 Pak. 1.500. Berapa tebal kontur yang Layernya Pak. materi bahannya itu berapa tebalnya? 4 mili Pak. 4 mili. 4 mili berarti berapa tuh? 2 meter. Jadi market itu hanya untuk pemahaman saat kita mencoba mempelajari site atau kemiringan kontur. Tapi coret-coretnya tetap di kertas.
kan kemarin minggu lalu itu saya ada bilang, tolong cari tahu mana zona yang 2% merengnya. Kan ada tuh kan? Ada, Rip? Rip? Iya Pak, ada Pak. Nah, kenapa itu tidak dilakukan? Supaya kita tahu, oh daerah sini merengnya sekian persen, sehingga keperuntukannya itu untuk bangunan utama, ini untuk parkir, ini cocok untuk ruang luar, kan gitu kan? Ada keperuntukannya yang layak, yang standar. Walaupun nanti kita keluar dari ring itu enggak masalah, tapi paling tidak kita punya analisanya dulu. Kenapa itu tidak dilakukan, Rip? Belum saya lakukan Pak. Yalah, kapan mau kamu lakukan itu? Waktu kita enggak banyak loh. Oke, yang bimbingan saya siapa? Saya, Pak. Mana? Bu Ah, Sina. Rina. Kenapa, Pak? Kamu udah ketemu sama dosen pembimbingnya? Sama Bapak belum, Pak. Rencananya mau hari ini. Waduh, masih rencana. Apa masalahnya? Karena kemarin saya agak kurang sehat, Pak. Jadi saya agak susah keluar. Oh gitu. Terus yang lain? Siapa lagi? Jadi kalau orang sakit ya sudah, berarti nggak usah kita tanya lagi kan? Siapa lagi yang masih saya? Oke, mana saya itu siapa? Ya, Cutnya. Cina, sakit. Ah, Cutnya. Gimana? Udah ketemu sama dosen pembimbingnya? belum Mbak. Problemnya? Lalu saya emang lagi ada acara keluarga, tapi emang lumayan panjang acaranya Pak, karena pada ngumpul di bandar. Ya, itu bukan suatu alasan sih sebenarnya. Kita ketemu sama dosen pembimbing juga nggak setiap hari kan? Iya, cuman nggak bisa. 2 jam. Atau sudah ada upaya nggak untuk mencari hari ketemu? Udah kami ada diskusi sama kelompok juga, kami ada diskusi kapan bisanya, cuman bentrok-bentrok gitu. Betulnya. Anda ambil hari Senin, ada bentrok juga? Hari Senin, rencana kami hari ini mau amblasis, Pak. Hari Senin kan kami ada arsi Islam jam 2. Mungkin setelah itu atau sebelum itu. Nah, artinya kan ada yang nggak ada masalah kan? Jam 2 sampai jam berapa? Jam 4? Jam 2 kadang-kadang jam 4, kadang-kadang lewat, Pak. Lewat 1 jam? Pernah ini sampai setengah 5 sampai jam 5 gitu pernah. Tergantung hari itu materinya lebih panjang mungkin. Jadi agak lama. Mungkin sesuai dengan yang sudah dilakukan paling telat sampai jam berapa? Jam 5 paling telat. Jam 5. Siapa dosennya? Cut Dewi namanya. Cut Dewi. Berapa SKS? Berapa ya arsi Islam? Arsi Islam. Saya nggak ingat arsi Islam. Sampai jam 5. Itu pernah sekali tapi. Dari Kalau jam lagi 2. nggak banyak materinya, jam 4 sudah selesai. Nah, ini 2 minggu nih. Ini udah minggu ke-5 atau ke-6, berarti sudah masuk 5 minggu. 5 minggu sudah berjalan. Nah, kalau emang ada masuk sampai jam 5, saya konsultasi sama beliau loh, saya telepon, Bu Cut Dewi. Saya tinggal telepon, Bu Cut, masuk nggak jam 5? Kelas yang lain juga ada, Pak, bukan kelas Nggak ada multimedia masalah aja. bagi saya. Saya cuma mau cek bahwa benar nggak ini adanya. Gitu. Kemarin yang diskusi di grup besar yang ada sampai kelas jam 5, kelasnya Salwa ya. Pas kita mau masuk kelas Bapak, terus belum selesai mereka kuliahnya.
Saya nggak tahu dosennya coba Pak kelasnya selalu. Enggak. Kelas kamu sampai jam 5 enggak? Kalau kelas saya nggak, kelas saya sampai jam 4. Kalau kelas saya sampai jam 4 terakhir. Tapi kalau kemarin yang kita kan Bapak biasanya masuk pagi sama sore ya Pak. Jadi seharusnya kamu bilang kelas si A itu sampai jam 5 Pak. Kalau saya sih aman-aman aja. Ya, kalau saya Saya berasumsi tadi bahwa kamu yang sampai jam 5. nggak, saya terakhir kemarin paling lambat sampai jam 4 masalah, sampai asar paling telat. Enggak ada masalah. Ya. Jadi dalam penyampaian itu juga hati-hati. Ya. Artinya apa? Saya yang jumpa kalian selama ini, itu yang bimbingan saya aja juga sampai saat ini belum ketemu. Apalagi dosen lain yang memang mungkin tidak mengatakan langsung. Dia hanya menunggu, tidak ada bla bla bla. Kalau saya sudah ada bla bla blanya, tapi juga belum ketemu. Nah, dosen lain mungkin kalau nggak ketemu ya biasa-biasa saja kan. Nah kalau mereka misalnya belum ketemu dosen pembimbing pun parah kali, apalagi saya kan, karena saya sudah manggil gitu. Kan luar biasa kan. Dosennya sudah bilang tolong jumpai dosen pembimbing. Artinya kan termasuk saya. Mungkin dosen lain belum pernah ngomong, Pak Safwan misalnya, dia belum pernah ngomong, tolong jumpain saya. Dia belum pernah ngomong, dia hanya menunggu. Tapi saya perintahkan, tolong jumpain dosen pembimbing. Yang satunya adalah saya. Ya sama aja bahasanya, tolong jumpain saya. Halo, Assalamualaikum. Ya, tengah ngajar. Oke, Pak. Nah, nyok tengok saja. Oke, diatur saja. Aku ngajar. Ah, ya, baru yang problem kita. Anak pun lanjut lah. Nanti lanjut. Siap. Iya, betul. Oke, sip. Oke, ya, nampak itu Ya. Nah, oke. Ya, betul. Oke, Jit. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau disampaikan? Dan ini sebenarnya kasus-kasus sama juga ini juga gitu. Makanya hasilnya jelek-jelek, ambilnya sampai 3-4 kali. Kasusnya sama. Ini juga gitu. Dan saya nggak tahu problemnya apa. Padahal jumpai dosennya pun via daring-daring juga kan. Ada yang mau ketemu langsung ya silakan. Kalau memang dosennya bersedia. Oke, apa ada keluhan atau ada sesuatu yang mau disampaikan silakan. Pak, Ya, ini Pak masalah yang persen-persen tuh Pak. masalah apa? Persen-persen itu. Iya Pak, masalah persen tuh. Kenapa? Ada kendala kayak apa tuh namanya, hitung gimana Pak? Maksudnya kan kalau misalnya kita ngitung berapa lebar dari jarak, misalnya layer A dan B itu bentuk kontur itu kan dia
nggak tetap kan Pak ininya, lengkungannya itu. Jadi ada yang mungkin jaraknya ada yang yang lebar, ada yang kurang lebar gitu. Maksudnya kan saya share screen aja kok nggak apa ya. Sini kasih nampak gitu Pak. Dasar pembimbingnya udah ketemu belum? Kami asistensi dengan Zoom Pak. Ya, tapi sudah maksudnya kan? Untuk ketemu udah. Belum juga. Tapi untuk ketemu belum Pak kami. Belum ketemu. Ya? Untuk ketemu belum Pak? Iya, melalui Zoom. Oh udah Pak, udah 2 kali asistensi. Berarti sudah ada proses asistensinya sudah mulai jalan. Ya Pak. Nah, menurut beliau gimana caranya? Kalau untuk asistensi masalah kontur belum Pak. Maksudnya belum sampai ke persen-persen, itu masih kemarin programming sama itu Pak, pas studi presiden doang Pak. Tapi untuk kontur belum. Nggak bisa di-share. Bentar Pak ya. Iya, sebenarnya dia ada yang rapat, ada yang jarak. Ada yang mendekati.